Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada Anda semuanya mengenai cara mencegah agar kita tidak nyeri lutut. Sebelum saya memberitahu bagaimana cara untuk pencegahan nyeri lutut, kita akan sedikit mengenal bagaimana sih sebenarnya lutut tersebut. Ya. Nah, ini adalah gambaran miniatur daripada sendi lutut. Sendi adalah suatu celah di antara dua tulang seperti yang kita lihat ini. Yang atas ini adalah tulang paha, di bagian bawah daripada tulang paha, sedangkan yang di bawah ini adalah bagian atas daripada tulang kering. Inilah yang disebut dengan sendi. Di sekitar tulang sendi ini ada pengikat-pengikat atau yang kita sebut dengan ligamen atau tendon. Di bagian atas ini kita sebut dengan tendon quadriceps yang menghubungkan dia dengan tempurung, tulang tempurung di sini. Ya, jadi tulang tempurung ini dibungkus oleh yang kita sebut dengan tendon, di mana bagian atasnya ini adalah nanti kita akan lihat otot daripada quadriceps di sini. Ya. Nah, kemudian di bagian samping lateral itu bagian samping ini saya ya ini, dan bagian tengah ya itu ada yang disebut dengan ligamen juga, yang ini sangat berperan untuk bisa memegang sendi ini agar tidak geser kanan dan kiri. Ya, ada ligamen di sini, ada ligamen di sini. Untuk merapikan agar sendi lutut kita itu ketika kita jalan, ya, itu tidak lari ke samping kanan maupun samping kiri. Itu gunanya begitu. Dan kemudian di antara di sendi ini ada bantalannya, ya, yang kita sebut dengan meniskus. Bantalan inilah yang akan meredam berat badan kita pada waktu berdiri maupun berjalan. Kemudian di sini juga ada ligamen, ya, ligamen yang untuk mencegah agar lutut kita ketika jalan seperti ini tidak terlalu ke depan, atau ketika kita menekuk ke belakang, ya, itu tidak terlalu ke belakang juga begitu. Jadi ini semuanya ligamen yang disebut dengan cruciate ligamen anterior maupun posterior itu mencegah agar saat kita pergerakan ke depan lutut kita ini maupun ke belakang tidak berlebihan. Sedangkan pada ligamen yang sebelah medial, sebelah tengah, bagian dalam dan bagian luar ini supaya tidak geser ke kanan dan ke kiri begitu. Pada kasus nyeri sendi yang kebanyakan ya itu terjadi pada wanita usia 50 tahun, itu terjadi penipisan daripada meniskus namanya atau bantalan sendi. Nah, penipisan ini ya di sini ada rawan sendi ya, maaf ya, bukan meniskus maksud saya. Penipisan rawan sendi ini berakibat jarak sendi ya di sebelah lateral, sebentar ini nggak bisa dihapus ya, di sebelah dalam maupun di sebelah luar itu makin menyempit. Akibatnya apa? Akibatnya ligamen ini menjadi kendur. Pada saat ligamen ini kendur, maka terjadilah kondisi tidak stabil. Jadi tidak ada lagi yang megang sendi lutut kita itu pada waktu kita jalan dengan kuat. Nah, pada saat itulah terjadinya. Nah, bagaimana cara mencegah supaya kita terhindar daripada nyeri sendi lutut adalah dengan melakukan salah satunya latihan-latihan. Di samping mengurangi beban yang terlalu berlebih, misalnya berat badan yang berlebih, tentu saja akan membebani bantalan sendi lutut. Begitu juga dengan kalau misalnya kita memiliki faktor komorbid, penyakit diabetes, penyakit asam urat, penyakit kolesterol, itu pun mempengaruhi kondisi keseluruhan daripada sendi lutut kita. Sekarang kita mulai ya.
bagaimana sih cara supaya kita terhindar ya dari nyeri lutut? Ada 5 cara kita untuk melakukan penguatan daripada otot-otot di sekitar lutut. Yang pertama adalah melakukan penguatan otot-otot quadriceps. Yang kedua, melakukan penguatan otot-otot hamstring. Yang ketiga, melakukan penguatan otot-otot betis. Yang keempat, melakukan penguatan otot-otot di depan tulang kering. Dan yang kelima adalah melakukan latihan balance ya antara kiri dan kanan supaya tadi ligamen yang kita sebut dengan ligamen kolateral-lateral, ligamen kolateral medial menjadi lebih kuat ya. Jadi ini kita melatih dengan latihan balance ya, bagaimana supaya dia kuat. Kita mulai dari latihan pertama yaitu latihan quadriceps. Quadriceps adalah otot paha yang berada di depan ya. Kita melakukan latihan dengan cara meluruskan lutut kita dengan duduk di kursi yang agak tinggi. Kita mulai, Dr. Albert. 1, flex. 2, flex. 3, flex. 4, flex. 5, flex. Kita lakukan 5 kali 12 kali. Jadi repetisinya sampai 60 kali kiri dan kanan. Tujuannya tidak hanya untuk menguatkan otot-otot quadriceps atau otot-otot depan paha, tetapi juga untuk memberikan lubrikasi sendi lutut sehingga dia pelumasnya menjadi lebih terpelihara. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ibu-ibu punya rumah yang ada pintunya kemudian nggak pernah dibuka, pasti ketika pertama kali dibuka kan berbunyi kriek. Nah, karena apa? Karena pelumasnya tidak rata. Tetapi ketika kita sudah biasa ya membuka dan menutupnya kembali, dia akan menjadi lemas ya karena apa? Pelumasnya menjadi lebih rata. Begitu juga dengan gerakan ini tadi, latihan quadriceps strengthening exercise tanpa beban ya. Kemudian kita melakukan latihan berikutnya, latihan quadriceps dengan beban, yaitu menguatkan otot-otot quadriceps dengan memberikan beban. Oke, Dr. Albert. Ya. 1, ditahan sampai 6 hitungan. 2, 3, 4, 5, 6. Diturunkan. Ulangin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turunkan lagi. Lakukan lagi. Tahan sampai 6 hitungan. 2, 3, 4, 5, 6. Turunkan. Lakukan sampai 12 kali repetisi kanan dan kiri. Latihan quadriceps yang ketiga, masih tetap di quadriceps, adalah latihan dengan menggunakan sepeda statis. Silakan, Dok. Apabila kita memiliki sepeda ontel atau sepeda statis di rumah, ya, ini merupakan suatu jenis latihan yang sangat baik untuk meningkatkan endurance. Endurance itu adalah meningkatkan kebugaran daripada otot-otot quadriceps. Kalau kita kasih waktu lebih lama, tidak hanya otot quadriceps yang akan baik ya, tetapi juga otot-otot jantung dan paru-paru. Silakan Dr. Albert. Ya, lakukan dengan perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan Anda, hindari agar tidak terasa nyeri pada waktu menggerakkan lutut ya dengan mengayuh pedal sepeda. Oke. Lakukan itu paling tidak untuk kesehatan otot-otot quadriceps maupun otot-otot hamstring ya, itu sebanyak minimal 15 menit. Kalau mau menambah 30 menit lebih bagus karena Anda akan juga mendapatkan efek cardiorespiratory endurance. Oke, terima kasih Dr. Albert. Exercise yang kedua adalah menguatkan otot-otot hamstring namanya atau otot-otot belakang paha. Ya. Nah, kalau Anda memiliki bangku seperti ini, nah bisa melakukan gerakan seperti yang akan dicontohkan oleh Dr. Albert. Silakan Dr. Albert. Ya. Ini dibuat ekstensi seperti ini dan kemudian kita menekan ke bawah. Oke, tahan sampai 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relax. Naik ke atas ya.
pada waktu kita naik ke atas, otot-otot hamstring kita rileks, tetapi pada waktu kita mendorong ke belakang, ya, otot-otot hamstring kita menjadi lebih kuat. Lakukan lagi, Dr. Alet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rileks. Lakukan 12 repetisi kanan dan kiri. Itu untuk latihan hamstring. Latihan berikutnya adalah latihan penguatan otot-otot betis atau yang kita sebut dengan gastrocnemius muscle. Caranya adalah kedua tangan berpegangan pada pegangan, kemudian kita menjinjit, ya, lakukan, Dr. Albert. Bagus. Tahan sampai 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turunkan. Tarik lagi ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turunkan. Lakukan hingga 12 kali repetisi. Berikutnya adalah menguatkan otot-otot bagian depan daripada lutut, depan bawah, ya, yaitu otot-otot tibialis anterior atau otot-otot di daerah tulang kering. Lakukan hal yang sama dengan berpegangan di depan atau di belakang, dan kemudian lakukan menungkak kaki kita. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turunkan. Angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turunkan. Berikutnya angkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, turunkan. Ini adalah untuk menguatkan otot-otot di daerah tulang kering, ya, di mana sangat kita butuhkan untuk balance. Berikutnya adalah latihan balance yang akan menguatkan ligamen yang sebelah samping dan ligamen yang sebelah tengah, atau kita sebut juga medial collateral ligament dan lateral collateral ligament. Silakan, Dr. Albert. Cari tempat yang sekiranya empuk, ya, jadi bahannya empuk sehingga kita bisa bergerak balance, ya, ke kanan dan ke kiri. Coba, Dr. Albert, ke kanan, ke kiri, pertahankan agar tidak jatuh, ke kanan, ke kiri, ya. Lakukan 12 kali. 3, 4, 5, sampai 12 kali repetisi. Itu adalah latihan daripada otot-otot atau ligamen yang memegang sendi lutut kita, yaitu menguatkan ligamen kolateral, lateral, dan medial kolateral. Latihan terakhir dari penguatan otot-otot di sekitar lutut untuk nyeri lutut, ya, adalah dengan cara menstabilkan otot-otot togok kita, ya, dan kemudian kembali lagi menstabilkan sendi lutut kita dengan cara, Dr. Albert, duduk sini, ya, duduk di bola kecil seperti ini, ya, dan mempertahankan, ya, kaki sejajar, ya, dengan tempat yang keras atau lantai, kemudian goyangkan kanan, goyangkan kiri, sambil menahan, ya, antara kaki kanan dan kaki kiri. 1, 2, 3, 4, ya. Ini akan berguna juga untuk melatih otot-otot togok kita atau otot-otot punggung kita, sehingga kita saat berjalan cukup kuat, ya, sehingga tidak menjatuhkan seluruh berat badan kita ke kaki kanan dan kiri. Terima kasih. Itu 5 latihan penguatan otot-otot di sekitar lutut. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.